أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah sholat duhur yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita membahas tentang proses Rasulullah ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap. Ayat tentang peristiwa Isra Mi'raj itu ulama tafsir menjelaskan bahwa di dalam ayat itu tidak menyebutkan subhanalladzi asra bi Muhammadin dan juga tidak mengatakan subhanalladzi asra bi Rasulih. Padahal ayat itu tidak ada salahnya ketika mengatakan yang diperjalankan adalah Muhammad, yang diperjalankan adalah Rasulullah, tapi dia menggunakan kalimat subhanalladzi asra bi abdihi, hamba. Nanti ada waktu kita akan bahas khusus apa makna hamba. Karena kalau hakikat hamba itu, maka itu yang bisa diperjalankan oleh Allah. Jadi bukan saja Nabi, para wali-wali Allah itu bisa berada di Mekah melaksanakan sholat Jumat, dan itu ada wali di Indonesia yang sampai pada makam itu. Kenapa bisa ketahuan? Karena orang Arab yang dia selalu temani sholat Jumat yang datang mencari ke Indonesia setelah dia wafat, dan tetangganya tidak tahu bahwa dia sholat Jumat di Mekah, tidak tahu. Nanti apa orang Syekh ini datang mencari, dia mengatakan sudah 2 bulan saya tidak sholat Jumat sama dia. Tapi tetangganya itu menganggap orang itu orang tidak sholat, karena ternyata mereka itu sholat di Mekah. Kenapa bisa? Ternyata dia adalah hamba, diabdi. Makanya nanti ketika dikaji ayat ini itu luar biasa banget. Cuma saya tidak lagi ke situ karena kita akan bahas tentang ketika Rasulullah meninggalkan Nabi Ibrahim. Itu kan ada wasiatnya. Selain dia mengatakan aku titip salam kepada hamba Allah dan umatku Muhammad yang melaksanakan sholat. Dari situlah bacaan kama shallaita ala Ibrahim, karena itu permintaannya Ibrahim. Makanya disebutlah ia dengan sholawat Ibrahimiyah. Setelah itu Nabi Ibrahim berpesan, surga itu luas Muhammad dan sangat subur, tapi di dalamnya itu belum banyak tanaman. Maka suruhlah umatmu menanam tanaman di dalam surga. Itulah sehingga tanaman di dalam surga itu, kalau Bapak mau bikin kebun yang indah di surga, di dunia ini kita harus menanam. Caranya bagaimana? Nabi Ibrahim mengajarkan, suruh umatmu Muhammad membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Rasulullah menambah dengan kalimat wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Itulah kalimat yang membuat tanaman di dalam surga. Maka Bapak sekalian, saya mengajak kepada jemaah, hendaknya zikir ini kita amalkan. Kalau kita bisa membaca cukup, mungkin kalau orang yang sibuk cukup 7 kali lah. Yang penting kita menanam. Sama dengan tanaman, kalau kita baca 1 kali, kita menanam 1 pohon. Orang yang menanam banyak pohon itu akan punya tempat yang banyak. Jadi kalau kita membaca 7 kali, sama dengan menanam 7 biji pohon di dalam surga. Kalau kita baca 100 kali, maka kita akan menanam 700 pohon, 100 pohon di dalam surga. Kalau 1000 kali, maka kita akan menanam pohon 1000 di dalam surga. Maka ketika ingin memiliki tanaman yang banyak, maka baca juga dengan banyak. Begitulah kenapa zikir itu tidak dibatasi. Jadi yang kuat baca 1000, baca 1000. Yang kuat baca 100, baca 100. Yang mungkin sangat sibuk baca 7 kali saja. Kalau tidak bisa 3 kali.
Kalau masih tidak bisa, cukup 1 kali. Kalau masih tidak bisa, titip ke orang supaya dia bacakan kita. Kan bisa. Makanya zikir itu bukan hanya kita. Makanya ada namanya titipan doa. Sekarang kan banyak orang titip doa, Pak. Ke kuburan, siram kuburan. Setelah itu disuruh penghulu di situ dan mohon doakan. Dia titip doa itu. Titip doa. Kita panggil Pak Imam ketika mau Ramadan, biasa dipanggil baca doa di rumah, baca doa salaman, baca doa orang meninggal. Itu sebenarnya kan istilah, Pak. Istilah ini kadang yang membuat kita bertengkar. Mengatakan tidak ada baca doa salaman, tidak ada baca doa waliyalah. Itu sebenarnya itu istilah. Padahal hakikatnya adalah berdoa. Itu kan begitu. Jadi mudah-mudahan nanti dikabari. Saya akan ini Nabi turun dari Nabi Ibrahim. Itu tidak protes, Pak. Nabi Ibrahim ketika Rasul mengatakan 50, dia mengatakan itu aja permintaannya. Aku titip salam. Yang kedua, suruh umatmu menanam di surga. Setelah turun ke Nabi Musa ini yang agak lain, Pak. Karena ketika Nabi ketemu Nabi Musa itu bertanya, apa yang kau bawa Muhammad? Rasulullah mengatakan sholat. Berapa? 50. Rasulullah dia mengatakan itu dulu. Itu banyak. 50 itu banyak, Muhammad. Umatku saja yang kuat-kuat, yang panjang umurnya, itu tidak mampu kalau seperti itu. Apalagi umatmu. Dia tidak mengatakan umat Muhammad lemah, apalagi umatmu. Untung, Pak, ada Nabi Musa. Seandainya tidak ada Nabi Musa yang stres itu muasir 50 kali mau bolak-balik muasir terus. Coba mungkin yang 50 sholat ini seandainya bukan Nabi Musa, Pak, mungkin semua kita masuk neraka. Yang 5 saja ini banyak malas, apalagi yang 50 itu. Ini makanya ambil sebagai syukuran. Kan Nabi Musa mengatakan, kalau itu mau kau kembali, minta kepada Allah, minta dikurangi. Rasulullah naik, kemudian dikurangi 5, kembali. Nabi Musa tanya, berapa Muhammad? Rasul mengatakan, sudah dikurangi 5 Musa, tinggal 45. Nabi Musa mengatakan, naik lagi minta Muhammad. Naik berarti Rasulullah. Itu Nabi 9 kali bolak-balik. Jadi minta kurangi 5, minta kurangi 5. Kemudian Nabi Musa bertanya, berapa lagi Muhammad? Rasulullah mengatakan, tinggal 5 Musa. Nabi Musa mengatakan, naik lagi minta kurang. Itu Nabi sudah berpikir, setiap saya 1 kali naik dikurangi 5. Ini tinggal 5. Kalau saya naik pasti habis. Kan begitu. Itu analisanya Rasulullah sudah situ. Nanti setelah itu Rasulullah mengatakan, ya Musa, saya sudah malu dan berat di hadapan Allah. Nabi Musa itu meneteskan air mata kemudian tersenyum. Kemudian Nabi Musa mengatakan, Ahmad, Rasulullah, Muhammad, Habibullah. Ini kalimat Musa yang diabadikan di dalam kitab Tabaqatus Syahidatul Kubra. Ini banyak orang tidak paham kalimat itu. Ketika Nabi Musa mengatakan Ahmad, Rasulullah, di dalam nurmu Muhammad, aku melihat nurnya Allah. Ternyata ini akalnya Nabi Musa. Karena di dunia ini Nabi Musa tidak pernah melihat Allah. Padahal dia minta kepada Allah untuk menampakkan dirinya. Dia minta itu. Allah bisa, tapi Nabi Musa tidak mampu melihat itu. Makanya dia mengatakan Ahmad Rasulullah, di dalam nur Muhammad aku bisa melihat nurnya Allah. Karena dia tidak pernah melihat, makanya ketika Nabi ketemu Allah, itu nurnya Allah itu ada melekat di wajahnya Rasulullah. Itulah yang dinikmati Nabi Musa, sehingga dia suruh Nabi bolak-balik. Kadang-kadang ada orang begitu, ketika dia sangat cinta kepada istrinya, ada perempuan mungkin saudarinya yang mirip dengan istrinya, itu ketika dia melihat, maka dia akan merasa kembali teringat dengan istrinya. Begitulah Nabi Musa, karena dia melihat nurnya Allah di dalam nurnya Muhammad, maka itulah yang membuat dia menyuruh Rasulullah bolak-balik. Itu akalnya Nabi Musa. Kemudian yang kedua, Nabi Musa mengatakan Muhammad, dia tidak pakai Ahmad lagi, dia mengatakan Muhammad Habibullah. Itu Nabi Musa geleng-geleng kepala. Semua nabi yang diperintah oleh Allah itu kan sudah paten, tidak ada yang menawar. Nabi Ibrahim diperintah menyembah dia, langsung dia lakukan, tidak ada tawaran. Nabi Musa dihukum dengan tambahan puasa 10 hari, itu dia tidak tawar. Tapi Rasulullah satu-satunya nabi yang bisa menawar perintah Allah. Dari 50 menjadi 5. Itu yang membuat Nabi Musa meneteskan air mata. Dia mengatakan Muhammad Habibullah,
betul-betul engkau Muhammad adalah kekasih Allah. Kami para nabi tidak pernah mengurangi apa yang telah diperintahkan Allah. Tapi Allah seandainya kau masih naik, maka dia akan hapuskan itu. Itulah yang membuat Nabi Musa menangis. Inilah rahmat untuk kita. Makanya saya mengatakan, celaka betul kalau kita masuk neraka. Celaka betul. Makanya itu harus kita berbaik sangka kepada Allah. Rahman Rahimnya itu Allah itu luar biasa, Pak. Ada kisahnya seseorang yang Nabi murka kepadanya. Kenapa? Karena dia memperkosa mayat. Tugasnya itu kan menggali kuburan. Tapi kalau jenazah sudah dimakamkan, keluarganya pulang, dia gali kembali, ambil kain kafannya, dia cuci, kemudian dia jual, kemudian dia pakai menjudi, dia pakai minum-minuman. Orang ini tidak melakukan aktivitasnya, kemudian ternyata yang meninggal itu adalah anak gadis yang sangat cantik di desa itu. Kemudian ketika dia mengambil kain kafannya, timbul nafsunya, kemudian dia memperkosa mayat itu. Tapi dengan izin Allah, mayat ini bicara, wahai anak muda, saya dimakamkan di sini dalam keadaan suci. Sekarang kau mengotori aku, kelak aku akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka orang ini karena ketakutan, dia dorong perempuan ini turun ke bawah, kemudian dia timbul, kemudian lari ke Rasulullah, minta untuk memohon kepada Allah. Tapi apa kata Nabi? Tidak, Allah murka kepadamu, sehingga mengalir keringat dari jidatnya Rasulullah itu turun ke ujungnya, itu turun ke ujung hidungnya. Saking marahnya Rasulullah itu, matanya merah. Kemudian dia mengatakan tidak ada ampunan bagimu. Setelah Rasulullah mengatakan tidak ada ampun bagimu, anak muda ini keluar berjalan menangis di gurun pasir. Langsung turun hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya Muhammad, inna rahmati tadribu ghadabi. Sesungguhnya rahmat lebih besar daripada murkaku. Maka Nabi menyuruh mencari orang ini. Dan setelah ditemukan, dia bersujud di atas padang pasir menangis sampai air mata tadi itu membasahi di sekitar tempat sujudnya. Kemudian dia diminta untuk bangun. Kemudian diberitahu, Allah sudah mengampuni dosamu. Dan itu salamnya dari Rasulullah SAW. Kemudian orang ini meninggal. Dan inilah anak muda yang langsung dijemput jasadnya, diangkat ke langit. Inilah kisah yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya rahmat Allah begitu luas. Dosa sebesar apapun yang dilakukan oleh orang, ketika dia datang menghadap kepada Allah, pasti akan diampuni oleh Allah. Maka la taqnatu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.